Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Baik, baik Bu. Ya, Luar alhamdulillah biasa, baik ya. Bu. Iya. Ya, oke. Selanjutnya untuk kehadiran, apakah kalian sudah presensi semua di classroom? Nah, sebelumnya kan Bu Guru udah share linknya ya untuk presensi di Google Classroom-nya ya. Oke, berarti sudah hadir semua ya hari ini. Oke. Selanjutnya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Siap ya? Siap Bu, siap. Untuk pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat ya? Pembelajaran sebelumnya adalah kita menganalisis nilai-nilai atau mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen itu apa saja? Nilai pendidikan, Ibu. Iya, oke. Kita coba Mbak Bernadetta, coba sedikit ceritakan pengalaman Mbak Bernadetta ya untuk materi yang sebelumnya itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Silakan. Pengalaman saya, Ibu, saya belajar menganalisis nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Saya jadi tahu ada minimal 4 nilai yang disebutkan tadi. Lalu ketika saya di rumah gitu dengan keluarga, dengan teman-teman saya, teman main saya gitu bisa menerapkan nilai yang saya pelajari di cerpen itu, Ibu. Gitu. Ya, bagus. Misalnya di cerpen itu ada saat itu saya belajar kalau ada teman yang susah itu menolong di cerpen begitu. Ternyata tetangga saya itu kesusahan, Ibu, kemudian saya menolong gitu. Bagus ya, bagus ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya itu KD 3.9 ya. Itu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, di sini untuk indikator pencapaiannya ini kita akan menganalisis unsur pembangun cerpennya ya. Ya, kita fokus untuk menganalisis unsur pembangun cerpen untuk pertemuan hari ini ya, anak-anak ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk pertemuan selanjutnya, oke? Oke, untuk kali ini berarti kita fokus ke tujuan pembelajaran yang nomor 1 ya, anak-anak ya. Untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Oke. Sebelumnya kita bagi dulu ya kelompoknya ya, dua-dua ya. Nah, untuk materi sebelumnya kan Bu Guru udah share di Google Classroom ya, ada LKPD, ada modul dan sebagainya. Sudah kalian baca ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Oke, sudah baca, berarti kalian sudah sedikit paham ya untuk materi yang hari ini Bu Guru ajarkan. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian menyimak video cerpen atau nanti membaca sebuah cerpen ya. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Kemudian ada presentasi kelompok per kelompok, nanti kelompok lain juga menanggapi. Kemudian ada perbaikan atau pengiriman jawaban yang sudah bagus itu nanti lewat Google Form yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. Oke, itu untuk mekanismenya ya anak-anak ya. Dan untuk selanjutnya, untuk materi kali ini kita menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, yang akan kita pelajari ini ada pengertian cerpen, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik cerpen. Ya, oke. Coba Bu Guru tanya lagi, apakah ada yang tahu unsur intrinsik cerpen itu ada berapa? Banyak Bu, ada tema. Iya, apa saja Mbak Oka? Ada tema, ada latar, kemudian alur, sudut pandang. Iya. Ya. Tokoh dan penokohan. Betul.
Oke, silakan disimak ya anak-anak ya. Ya, intinya di situ ada seorang pemuda yang sedang melamar pekerjaan ya di suatu perusahaan terkenal. Nah, kemudian ketika wawancara, nah ini pimpinan perusahaannya itu memberikan instruksi untuk kepada yang namanya Jati ya, Jati untuk melihat tangan ibunya dulu ya, sebelum interview itu disuruh untuk melihat tangan ibunya dulu. Kemudian kalau sudah melihat untuk kembali lagi ke kantor. Nah, kemudian si Jati itu kemudian pulang naik ojek ya, dan dia melihat tangannya sendiri ya. Dia merenung, dia tidak pernah sama sekali melihat tangan ibunya itu. Ya, dia mengingat kembali masa kecilnya ketika masih kecil. Nah, ibunya ini seorang tukang sapu jalanan. Ya, yang menghidupi Jati dari kecil, yang selalu menjaga ya seorang diri, berarti tanpa ada seorang ayah ya yang ikut merawat atau menjaganya. Nah, kemudian sampai malam dia sampai rumah, baru sampai rumah, kemudian ketemu sama ibunya. Nah, ibunya menanyakan bagaimana hasil wawancaranya. Ya. Tapi iya, Jati diam ya. Nah, baru di sini Jati mau melihat tangan ibunya dulu seperti apa gitu. Jati melihat ada goresan-goresan luka di tangan ibunya. Ya, Jati menanyakan kenapa Bu? Gitu. Katanya itu karena pas ketika menyapu di jalanan itu mendengar Jati, ya, ketika menyapu di jalan si Jati telepon katanya lulus wisuda. Jadi ibunya sangat bahagia sehingga tidak tahu apa yang dia pegang itu ternyata mengenai tangannya gitu. Akhirnya jadi terluka gitu. Nah, Jati merasa sedih ya. Ibu menceritakan untuk bekerja keras, untuk berjuang, untuk menghidupi Jati dari kecil. Nah, esokan harinya Jati kembali lagi ke perusahaan tersebut. Dari semalam Jati sudah merenungkan apa sebenarnya yang dikehendaki pimpinan perusahaan itu. Ya, kenapa dia harus melihat tangan ibunya. Nah, kemudian Jati ketemu sama pimpinan perusahaan di lift yang dengan wajah yang sumringah karena dia sudah paham apa yang dimaksud harus melihat tangan ibunya dulu baru kembali lagi ke perusahaan itu. Jati bilang kalau tangan ibunya itu tidak hanya membesarkan dia, ya, tapi juga segalanya, ibaratnya mendoakan dan sebagainya untuk kesuksesan dia. Nah, akhirnya setelah menjelaskan secara rinci apa yang terkandung dalam tangan ibunya itu, Jati akhirnya diterima pekerjaan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Nah, kemudian Jati mengabari ibunya lewat telepon bahwa dia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ya, ibunya sangat terharu dan Jati mengucapkan terima kasih bahwa apapun yang Jati kesuksesan apapun itu adalah ada orang yang mendukungnya, itu ibunya ya, dari kecil hingga dewasa yang sudah membimbing dan merawatnya begitu. Ya, setelah tadi kita lihat tayangan video cerpen ya, cerita pendek dalam bentuk video, mungkin kalian bisa mengambil amanah atau pesan moral yang ada di situ ya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian cerpen mungkin sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri.
dan sudah paham tentunya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke LKPD-nya ya. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya di Google Classroom. Nah, di Google Classroom kalian buka LKPD-nya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, ya Bu Guru coba ada yang mau bertanya dulu untuk materi unsur pembangun cerpennya? Mungkin ada materi yang belum kalian pahami? Coba ulangi lagi unsur intrinsik tadi apa saja? Unsur intrinsik ada tema, Ya. alur, terus sudut pandang, ya. Kemudian tokoh, penokohan, ya. amanat, latar, dan terakhir gaya bahasa. Iya, oke. Sekarang coba jelaskan apa itu tema, tokoh, penokohan, Mbak Rizka. Ya, coba jelaskan. Tema itu inti pokok ceritanya, Bu. Ya. Alur itu rangkaian jalannya cerita, Bu. Bisa alur mundur, alur maju, dan campuran. Oke. Ya. Terus? Kalau penokohan itu cara pengarang menggambarkan suasana atau tokoh dalam cerita. Lanjut untuk LKPD-nya. Ya, silakan yang tadi Bu Guru udah bagi kelompoknya, kalian kerjakan untuk LKPD-nya. Ya, kalian amati atau kalian baca cerpen Robohnya Surau Kami karya Anafis yang sudah Bu Guru share di situ ya, di LKPD sudah ada. Nah, silakan secara berkelompok kalian kerjakan. Nanti dibagi saja, ada yang cuman tema alur ya. Bu Guru kasih waktu buat kalian untuk berdiskusi, silakan untuk menemukan jawaban unsur intrinsik yang ada di cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai silakan kalian presentasikan jawaban kelompok kalian. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Oh iya, saya menyampaikan tema ya, Mas Henry. Untuk temanya, Bu, lalainya atau kurangnya pengetahuan tentang ajaran Tuhan. Ayo. Alurnya campuran, Bu. Iya, Mbak Mus. Alurnya campuran, Bu. Kalau sudut pandangnya, sudut pandang orang pertama. Oke. Tokohnya, Bu. Ya. Tokohnya kakek, Hajo Sidi, aku, Haji Saleh, istri aku, istri Hajo Sidi, Tuhan. Ya, oke. Amanah, cerpen ini secara tersirat menggambarkan pada kita tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Diceritakan di akhirat ada seorang tokoh yang soleh tapi tidak bisa masuk surga karena apa? Tidak mementingkan tidak memperhatikan keluarganya atau menelantarkan keluarganya begitu. Jadi kakek merasa tersinggung, dia merasa akhirnya menjadi beban pikirannya, akhirnya kakek itu meninggal dengan cara bunuh diri ya, dengan cara bunuh diri gitu. Itu tidak patut untuk dicontoh ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya mungkin karena waktunya sudah terbatas, sudah cukup siang ya, kita akhiri saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelumnya kita pengen tahu apakah ada yang bisa mengambil pelajaran hari ini, bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, untuk kegiatan hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen. Terlebih unsur intrinsik cerpen, Bu, ada tema, tokoh, penokohan, amanah, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain sebagainya tadi. Oke, untuk pembelajaran hari ini berarti kalian sudah luar biasa, sudah bisa menangkap pelajarannya semua dengan baik. Oke, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita akan menganalisis struktur dan juga kebahasan teks cerpen. Ya, untuk tugasnya, Bu Guru dasar di Google Classroom ya, anak-anak nanti dikerjakan untuk batas waktunya untuk pertemuan berikutnya. Ya, mungkin karena waktunya sudah
selesai, silakan sebelum pulang ya. Mas Agung, silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, untuk teman-teman sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya Mas Agung, terutama yang membantu Bu Guru, hanya juga ya. Semoga kalian selalu tetap jaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Gitu saja yang Bu Guru bisa sampaikan. Apabila banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.